Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat traveling semua di mana saja berada? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu optimis. Apalagi pada musim-musim liburan seperti ini. Baiklah para sahabat semua, saya pernah membuat video panduan perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, tentunya melintasi kota Jakarta atau ibu kota yang kita pahami lalu lintasnya itu sangat ruwet ya. Dan dari video yang saya buat itu saya melihat banyak komentar-komentar para sahabat semua, kawan-kawan semua menginginkan saya untuk membuat video sebaliknya, yaitu perjalanan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera yang tentunya akan kembali melintasi kota Jakarta yang anggapan kita lalu lintasnya itu cukup membuat kita was-was, takut kesasar karena bayangan kita adalah lalu lintas yang ruwet. Tidak pakai lama, saya akan langsung menjelaskan panduan perjalanan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera, yaitu melintasi kota Jakarta. Nanti setelah kota Jakarta kita menuju Pelabuhan Merak dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan melihat video saya ini kita semua nanti akan menjadi percaya diri dan tentunya tidak kesasar. Seperti halnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah sekarang sebaliknya dari Jawa ke Sumatera, sebenarnya tidak ada yang ruwet dari rute perjalanan ketika kita menggunakan mobil pribadi, yang tentunya kita akan selalu berada di dalam ruas-ruas tol. Sahabat semua yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur nanti semuanya akan melintasi tol Cipali. Di tol Cipali ini kita juga tidak akan keluar sampai nanti kita ketemu gerbang tol Cikampek Utama. Dari gerbang tol Cikampek Utama itu atau di tol Cikampek Utama itu kita hanya akan bayar tol, tetapi tetap tidak akan keluar tol, tetap jalan lurus terus sampai di kilometer 48. Nah baru nanti dari kilometer 48 itu kita akan naik ke tol layang karena kita menggunakan mobil pribadi. Jadi sebelum kilometer 48 kita mulai hati-hati karena di kilometer 48 itu kita ambil sebelah kiri naik ke tol layang. Kalau kita lewat bawah kecenderungan macetnya akan lebih tinggi ketimbang kita menggunakan tol layang. Jadi kita gunakan tol layang saja, nanti naiknya di kilometer 48. Kita di tol layang itu akan berjalan terus sejauh 38 km. Kemudian setelah mau turun tol layang itu nanti ada pilihan lurus dan ke kiri. Kalau ke kiri itu kita lingkar luar, kalau lurus kita ke lingkar dalam. Kita tetap ambil yang lurus saja. Setelah kita turun dari tol layang, kita sudah berada di kilometer 10. Kita tetap akan berjalan lurus terus, walaupun nanti akan banyak pintu-pintu keluar, tapi kita akan lurus terus sampai nanti ketemu di kilometer 0, yaitu di gerbang tol Halim Utama. Setelah melintasi dan bayar tol di gerbang tol Halim Utama ini, kita tetap akan berjalan lurus terus, tidak keluar-keluar sampai sejauh 12 km ya, 12 km. Sejauh 12 km ini kita bebas mau ambil jalur yang mana saja, kanan atau kiri, yang penting jangan sampai keluar tol. Baru nanti kurang lebih di kilometer 11 kita mulai siap-siap ambil jalur kiri. Dan di kilometer 11 itu nanti ada keluar tol untuk Tomang ya, keluar tol untuk Tomang. Tapi kita jangan keluar, kita tetap ambil jalur kiri tapi jangan keluar Tomang, kita lurus terus, nanti kita keluarnya di kilometer 12. Nah nanti setelah di kilometer 12 itu baru ada dua pilihan jalan, yaitu ke Soekarno-Hatta dan ke Merak Tangerang. Kita ambil yang sebelah kiri, itu agak naik ke atas ya, yang tol Merak Tangerang. Naik sedikit, belok ke kiri, kemudian turun, kita sudah bergabung di tol
Tangerang Merak. Nah, setelah kita berada di tol Tangerang Merak ini, kita nggak akan keluar-keluar lagi sejauh 98 km sampai di gerbang tol Merak. Kalau kita nanti sudah di kilometer 98 di gerbang tol Merak, artinya kita tinggal keluar saja dari gerbang tol itu, lurus terus sampai ke pelabuhan Merak. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan melalui kapal penyeberangan dan turun sudah di Pulau Sumatera. Setelah keluar dari kapal, turun dari kapal, kita berada di pelabuhan Bakahuni, Lampung. Nanti kita ikuti aja jalan keluar dari pelabuhan. Nanti setelah kita keluar dari pelabuhan, di sana kita dihadapkan dua pilihan jalan, melalui jalur tol Sumatera atau melalui lintas timur atau lintas tengah. Kalau melalui tol kita nanti belok kiri, kalau melalui lintas timur atau lintas tengah kita ambil jalan yang lurus. Setelah itu kita terus melakukan perjalanan sesuai dengan kota tujuan di Sumatera. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dapat disimpulkan dari perjalanan ini bahwa dari gerbang tol Cikampek Utama sampai Merak kita hanya akan keluar tol sekali, yaitu di tol Lingkar Dalam di kilometer 12. Jadi dari tol Cikampek Utama itu kita akan terus berjalan sampai ke kilometer 48 kita naik tol layang, kemudian di kilometer 10 nanti kita turun tol layang, kemudian berjalan terus sampai kilometer 0 sampai gerbang tol Halim Utama. Tetap lurus terus, tidak keluar, tetap kita ambil jalur lurus atau kanan sampai ke kilometer 12 baru kita ambil jalur kiri, ambil tol Jakarta Tangerang Merak. Kemudian berjalan sejauh 98 km baru kita akan keluar di gerbang tol Merak, dan dari gerbang tol Merak itu kurang lebih sejauh 2 km kita sampai ke pelabuhan Merak. Jauh 2 km ini kita akan banyak menemui rest area atau rumah makan yang harganya juga tidak terlalu mahal. Nanti untuk makan kita di kapal, karena asik nanti kalau makannya di kapal, kita bisa memesan nasi bungkus di situ. Kemudian setelah kita naik kapal, menyeberang, turun dari kapal, kita sudah langsung bisa masuk ke tol Sumatera atau melalui lintas tengah dan lintas timur Sumatera.